Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 063. Maisie tidak perlu tahu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Direksi. Yang penting sudah ia perintahkan. Karena hari sudah siang, Maisie memilih untuk pulang. Perjalanan di siang itu tergolong sepi, hingga mereka cepat tiba di rumah. Setelah sudah tiba, Maisie rasanya ingin beristirahat dulu walau hanya sebentar, karena ia masih harus pergi lagi untuk urusan yang lain. Waktu beristirahat dirasa sudah cukup. Ia bersiap-siap untuk pergi. Namun ia berpikir untuk ditunda sementara. Sebab tiba-tiba cuaca berubah drastis menjadi gelap. Berharap cuaca akan cepat membaik, agar bisa keluar. Tapi lain dengan kenyataannya. Tadi hanya gelap, sekarang hujan pun mulai turun, diiringi dengan suara petir menyambar di mana-mana. Maisie melihat keluar rumah. Hujan bertambah deras, cuaca bertambah gelap. Belum ada tanda-tanda akan berhenti siang itu. Waktu menunggu hujan berhenti, Maisie hanya bersantai saja di ruang kerja pribadinya. Tidak terasa hari pun sudah sore. Hujan pun sudah berhenti. Namun cuaca masih tampak gelap. Hari pun sudah hampir malam. Akhirnya Maisie membatalkan rencana itu. Ia memutuskan biar besok pagi saja. Malam itu sangatlah gelap. Cuaca terasa dingin. Suara jangkrik pun saling bersahutan. Seakan malam itu terasa seperti kota mati. Rasa takut pun menyelimuti perasaan. Hingga ia memilih untuk tidur. Mungkin sudah terlalu lelah di siang itu. Cuaca malam pun begitu dingin. Tidak sadar pagi itu matahari sudah bersinar. Mungkin terlalu lelap tidurnya malam itu. Maisie bergegas untuk mempersiapkan awal aktivitas hari itu. Seperti biasa sesudah sarapan pagi, ia bersantai dulu sebentar, menunggu siapa tahu ada informasi dari orang kantor, seperti Deki. Namun waktu sudah pukul 8.20 menit. Belum juga ada kabar. Ia memutuskan untuk berkunjung ke swalayannya. Karena memang sudah lama ia tidak ke sana. Apalagi ini sudah direncanakan dari kemarin. Namun gagal karena cuaca tidak mengizinkan. Waktunya sudah siap berangkat. Tiba-tiba handphonenya berdering. Ia pun langsung mengambil handphone di dalam tas jinjingnya. Ternyata yang menelpon Jackie, rekan satu kantor waktu di kantor perbankan dulu. Maisie langsung menerimanya. Jackie lantas bertanya di mana posisi sekarang. Maisie hanya menjawab di rumah. Baru hendak keluar. Ada apa Jackie, tanya Maisie. Adakah waktu untuk berkunjung ke kantor sekarang, tanya Jackie. Ada sesuatu yang penting, sambungnya. Kalau sekarang belum bisa, tapi mungkin siang atau sore. Kita jumpa di luar saja, kata Maisie. Jackie pun bilang oke. Telepon pun ditutup. Mereka pun berangkat menuju swalayan, yang lumayan jauh dari rumah tempat tinggalnya. Karena cuaca hari itu begitu cerah, Maisie tidak terburu-buru di perjalanan. Hingga mereka tiba di swalayan miliknya. Setelah Veronica masuk pintu gerbang, Calvin pun sudah melihat mobil bosnya datang. Calvin langsung saja menunggu di depan pintu lobi, di mana pintu yang akan dilewati oleh bosnya. Maisie baru turun mobil dan berjalan untuk masuk. Calvin sudah menunggu dari tadi. Calvin mengajak untuk masuk dulu ke ruang manajemen. Namun Maisie hanya mengajak untuk berkeliling saja. Maisie pun bertanya apakah ada kendala yang ditemui semenjak pindah di bangunan baru. Calvin hanya bilang tidak ada. Semua lancar-lancar saja. Dari masuk keluar barang, kostumer dan karyawan baik-baik saja. Mendengar cerita Calvin, Maisie hanya diam saja. Kalau dilihat dari dokumen laporan, maupun yang bersangkutan dengan keuangan, Maisie percaya. Akhirnya Maisie pamitan pulang. Setelah selesai berkeliling swalayan, Maisie hanya berpesan, kalau ada masalah hubungi Bapak Deki. Siap Bu, jawab Calvin. Karena hari sudah hampir masuk waktu siang,
Ia mencoba menghubungi Jackie bahwa ia sudah siap untuk pertemuan. Namun Maisie minta sore saja, karena ia masih ada acara. Jackie pun mengiyakan. Sebenarnya Maisie mau beristirahat di rumah. Karena kantor pusat dilewati maka ia memutuskan untuk mampir dulu sebentar. Apalagi semenjak pergantian direktur yang baru, ia belum pernah berkunjung. Maisie meminta Veronica untuk mampir dulu ke kantor pusat. Veronica hanya mengiyakan, sebab memang tugasnya mengantar majikan. Setiba di kantor, Maisie terfokus ke ruang kerja direktur. Di kali ini ia masuk ke ruang direktur langsung. Biasanya ia setiap berkunjung di ruang VIP. Namun kali ini berbeda. Maisie hanya bertanya kepada Bapak Azam selaku direktur. Apakah kendala yang ia hadapi selama ini? Karena ia menyadari baru menjabat sebagai direktur. Apalagi ada 7 perusahaan besar di bawah naungannya. Untuk sementara baik-baik saja, jawab Bapak Direktur. Hanya saja, karena kemarin ada proyek besar yang dipercayakan kepada perusahaan kita untuk mengelolanya. Andaikan ini di ACC, maka kita butuh tenaga yang lebih. Andaikan kita mengambil karyawan di perusahaan cabang, takutnya terganggu yang di sana. Mendengar cerita Bapak Direktur, Maisie hanya berpesan, diatur saja bagaimana yang terbaiknya. Nanti bisa hubungi Bapak Deki. Setelah selesai, Maisie permisi untuk pulang. Rencana hanya untuk mampir sebentar. Namun karena ada yang dibicarakan yang penting, maka banyak memakan waktu. Hingga hari sudah sore, padahal sudah ada janji sama Jackie untuk pertemuan. Namun ia meminta kepada Jackie untuk ditunda besok. Tetapi kalau memang penting, telepon saja nanti malam. Jackie hanya menjawab oke. Kebiasaan akan membuat terbiasa. Walaupun belum ada yang harus diperiksa, Maisie selalu duduk di ruang kerja pribadinya. Di sana ia selalu memeriksa komputer untuk melihat informasi apa yang masuk di komputer. Karena hari sudah malam, dari tadi ia menunggu Jackie, tetapi belum juga menelpon. Padahal ia sudah mulai mengantuk. Maklum saja siang tadi banyak perjalanan. Takut nanti ia sudah tertidur Jackie menelpon. Akhirnya ia menunggu sebentar lagi. Siapa tahu Jackie menelpon. Sudah hampir 1 jam ia menunggu. Jackie belum saja menghubunginya. Mata pun bertambah berat. Maisie memutuskan untuk tidur. Hingga ia sampai terlelap, Jackie tidak juga menelpon. Tidak terasa hari pun terus berlalu. Sudah sekian lama ia bergerak di dunia bisnis, hingga telah memperkerjakan karyawan tidak sedikit lagi. Walaupun ia terkenal perempuan yang tegas, namun semua pegawai dan karyawannya sangat mengagumi sosok seperti Maisie. Banyak yang bisa mereka ambil untuk pelajaran, terutama hidupnya sederhana, ramah tamah pada siapapun. Ia tidak membedakan strata sosial. Baginya itu semua sama. Segala sesuatu harus melalui proses. Apalagi banyak bos-bos yang mengagumi kecantikan dan kecerdasannya. Mungkin karena sifat dan sikapnya, hingga mengantarkannya menuju kesuksesan. Tetapi ia tidak pernah lupa diri. Karena Maisie sangat menyadari bahwa keberhasilannya tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan. Maisie banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang selalu setia menonton video ini. Maisie berpesan tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.